Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi asistensi mengenai pengenalan hewan coba. Materi asistensi pengenalan hewan coba ini dipegang oleh asisten PJ, yaitu Kak Andi Nurakila Haksa, Kak Ahmad Lutfi, dan saya sendiri yaitu Muhammad Al-Fikri. Adapun beberapa topik yang akan dibahas dari materi asistensi pengenalan hewan coba. Yang pertama itu urgensi dari praktikum sendiri, apa saja hewan coba yang digunakan, kode etik dari hewan coba, penundaan dari hewan coba, dan rute pemberian untuk hewan coba. Pertama yaitu urgensi dari praktikum pengenalan hewan coba. Urgensi itu merupakan pentingnya kita mempelajari praktikum ini. Jadi pentingnya kita mempelajari praktikum ini ialah untuk mengenal apa saja hewan coba yang akan digunakan dalam praktikum. Terus kita harus terampil dalam memegang hewan coba dan memberikan perlakuan kepada hewan coba. Terus kita juga harus mengetahui cara membuat obat yang akan diberikan kepada hewan coba, cara konversi dosis, dan memelihara hewan percobaan dan cara mematikannya. Selanjutnya, apa saja sih hewan-hewan coba yang kita gunakan dalam praktikum anatomi dan fisiologi manusia? Yaitu ada 4, mencit, tikus, kelinci, dan lalat buah. Pertama yang akan kita bahas yaitu mencit. Mencit dengan nama latin Mus musculus. Mencit ialah jenis hewan mamalia dan mudah ditangani serta bersifat penakut, fotofobik, dan cenderung berkumpul sesamanya. Fotofobik di sini maksudnya ialah mencit di sini itu memiliki rasa takut terhadap cahaya. Lama hidup biasanya 1-2 tahun dengan berat dewasa yaitu sekitar 20-60 gram. Selanjutnya tikus. Tikus atau dengan nama latin Rattus navargicus. Di sini tikus itu memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan mencit yang ukurannya lebih kecil. Tikus itu berat badannya itu sekitar 200-400 gram. Terus memiliki karakteristik yang tidak cenderung berkumpul, berbeda dengan tadi mencit, dan juga tidak bersifat fotofobik. Lama hidup tikus itu biasanya 2-3 tahun. Terus lanjut hewan coba yang ketiga itu kelinci. Kelinci dengan nama latin Ornithologus cuniculus. Kelinci ini beratnya itu sekitar 1,5 sampai 3 kg. Dengan lama hidupnya itu sekitar 5 sampai 7 tahun. Kelinci ini dapat kita bedakan atas jantan dan betina. Untuk kelinci jantan, dia itu memiliki bentuk penis mirip tabung berwarna merah muda pada bagian dekat ekornya, dan bobot badan yang cenderung lebih ringan jika dibandingkan kelinci betina. Sedangkan kelinci betina memiliki gandukan bercelah di atas anusnya dan bobot badannya lebih berat dibanding kelinci jantan. Dan juga kelinci itu tenang namun agresif jika dalam keadaan bahaya. Selanjutnya, hewan selanjutnya yang kita biasa gunakan yaitu lalat buah, atau dengan nama latin Drosophila melanogaster. Pasti di pikiran kita, kenapa hanya lalat buah yang kita gunakan, kenapa bukan lalat lain? Karena lalat buah di sini itu memiliki kemiripan dengan struktur tubuh dari manusia. Jadi kita gunakan lalat buah sebagai hewan coba, yaitu karena dia itu memiliki sistem pencernaan yang hampir sama dengan manusia, sistem sarafnya juga, sirkulasi, ekskresinya, ototnya, dan struktur tubuhnya hampir sama dengan manusia. Untuk lalat buah itu memiliki perbedaan antara lalat buah jantan dan lalat buah betina. Lalat buah jantan di sini itu memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibanding dengan betina yang memiliki ukuran yang lebih besar. Dan jantan juga memiliki sayap yang lebih pendek, sedangkan untuk lalat buah betina memiliki sayap yang lebih panjang. Pada lalat buah jantan juga terdapat sisir kelamin yang biasa disebut dengan sekskom. Sedangkan lalat buah betina dia itu tidak terdapat sisir kelamin atau sekskom. Terus dia itu pada lalat buah jantan terdapat punya abdomen yang tumpul dan memiliki warna yang lebih hitam dibanding dengan betina yang memiliki ujung abdomen tapi dia itu runcing.
Selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai kode etik dari hewan coba. Maksud dari kode etik hewan coba sendiri yaitu bagaimana memperlakukan hewan coba secara manusiawi. Maksudnya di sini itu cara memperlakukannya itu mulai dari kita cara merawatnya, cara memperlakukannya di dalam laboratorium, cara mematikannya, dan cara menguburkannya. Nah, terus yang pertama tadi cara merawatnya, otomatis kita berikan asupan nutrisi atau makanan kepada hewan coba, kita ganti atau bersihkan kandangnya. Terus yang kedua itu kita bagaimana cara perlakukannya di dalam laboratorium. Jadi ketika kita menggunakan hewan coba di laboratorium, kita juga harus berlakukannya secara hati-hati dengan lembut, karena hewan coba apabila kita kasar atau dengan tidak hati-hati terhadap hewan coba, hewan coba tersebut akan memberontak atau melawan kita. Selanjutnya itu apabila kita ingin menggunakan, misalnya kita ingin mengambil darahnya di bagian ekor kah atau bagian jantungnya, biasanya kita perlu menganestesinya atau kita perlu kasih pingsan hewan tersebut. Kita dapat kasih pingsan hewan tersebut dengan menggunakan ether. Jadi caranya itu kita menggunakan suatu toples yang besar, terus kita masukkan ether itu tersebut, kita taruh di kapas yang banyak, terus kita tuangkan ether tersebut ke kapas, terus kapas yang telah ditumpahi dengan ether atau yang telah diberi ether itu kita masukkan ke dalam toples tersebut. Setelah itu kita masukkan hewan cobanya. Apabila hewan coba dan kemudian toplesnya ditutup. Apabila hewan coba tersebut telah pingsan, maka hewan tersebut dapat digunakan untuk mengambil darahnya kah, di bagian ekor kah, di bagian jantung kah, atau di bagian mata kah. Terus untuk mematikannya sendiri itu dapat kita lakukan dengan menarik kepala dari hewan coba seperti kayak mencit atau tikus, dengan menarik kepalanya dan ekornya secara bersamaan, tapi itu sampai tidak putus. Terus dapat juga kita lakukan tadi dengan menggunakan ether. Kan awalnya ether itu dia kasih pingsan, tapi kalau misal kita gunakan dalam waktu yang lama, otomatis itu hewan cobanya akan mati juga. Begitu juga dengan manusia, apabila kita mencium bau ether, itu dia akan membuat membuat pingsan atau pusing karena baunya itu sangat menyengat. Terus setelah mati itu pasti kita otomatis menguburkannya. Jangan langsung membuang bangkai hewan tersebut dengan begitu saja, membuang bangkai hewan di tempat sampah atau di sembarang tempat. Hewan coba tersebut kita harus juga menguburkannya. Jadi kita misalnya kita telah menggunakan yang tersebut dan hewan tersebut mati, misalnya kita gunakan nantinya dalam praktikum percobaan, otomatis kita ambil organ-organ dari hewan tersebut. Jadi otomatis kita kembalikan juga organ hewan tersebut dan masukkannya kembali ke tempatnya. Terus kita kubur, terus kita bungkus dulu hewan coba tersebut dulu yang telah mati dengan menggunakan kertas, kemudian kita ikat dengan menggunakan benang godam, terus kita bungkus toh. Setelah kita bungkus, kita menguburkannya di tanah. Yang akan kita bahas itu mengenai penandaan. Penandaan di sini itu kita lakukan apabila kita belum melakukan praktikum. Biasanya kita tuh menimbang terlebih dahulu mencit-mencit tikus-tikus, berapakah berat mencit yang satu, mencit yang dua, mencit yang lainnya. Untuk membedakan antara mencit yang satu dan yang lainnya itu kita lakukan penandaan, yaitu bisa kita gunakan larutan asam pikrat 10%, stabilo, dengan spidol. Penandaan di sini itu kita bisa tandai dengan di bagian, maksudnya di bagian perut kah, di kaki kah, atau di kepala kah, atau di badannya kah, atau di ekornya. Itu kita bisa tandai bila misalnya mencit yang satu beratnya 25 gram. Jadi kita tandai di bagian kaki kanan. Begitu juga mencit yang lainnya, misalnya kaki kiri itu berat untuk penandaan
eh, kaki kiri itu dia beratnya 26 gram. Selanjutnya itu akan dibahas mengenai rute pemberian dari hewan coba, yaitu ada peroral, intramuskular, intravena, intraperitoneal, dan subkutan. Peroral di sini itu kita masukkan obat tersebut atau melakukan pemberian melalui rongga mulut. Untuk masukkan obat tersebut menggunakan kanula, itu kita harus lakukan secara hati-hati karena bisa saja itu obat yang kita masukkan itu tidak masuk ke lambung, akan tapi masuk ke dalam paru-paru sehingga akan menyebabkan hewan tersebut mati. Terus juga kita harus hati-hati dalam memasukkannya karena dapat melukai dari kerongkongan dari hewan coba tersebut. Apabila biasanya ditandai dengan pendarahan pada daerah mulutnya. Jadi apabila kita salah dalam memasukkan kanula tersebut, maka akan mengalami pendarahan pada hewan coba tersebut. Selanjutnya subkutan. Subkutan di sini itu dapat dilakukan melalui kulit dari hewan coba, baik itu di daerah tengkuk dan di bawah bagian kulit. Terus kita menggunakan di sini jarum suntik, berbeda dengan tadi oral, dia menggunakan kanula. Di sini menggunakan jarum suntik. Terus untuk intravena ini biasanya dilakukan pada daerah ekor atau bagian telinga. Mencit itu bisa hewan coba itu bisa juga untuk pemberian intravena ini biasanya dimasukkan ke dalam kandang atau restri mencit dan ekornya menjulur keluar, otomatis kayak ekornya yang bagian luar. Jadi kita bisa lakukan pemberian secara intravena pada bagian ekor dari mencit. Di sini maksudnya intravena ini kita melalui pembuluh venanya. Selanjutnya intramuskular di sini maksudnya itu kita berikan obat melalui jaringan otot dari hewan coba. Itu jaringan otot itu pada bagian mungkin pada bagian kaki kanannya atau kaki kanan bagian bawah dan kaki kanan kiri bagian bawah. Terus untuk peritoneal itu biasanya dilakukan pada bagian abdomen, di mana itu posisi kepala itu lebih rendah daripada abdomennya. Kemudian itu jarum disuntikkan dengan sudut sekitar 100 derajat dari abdomen pada daerah yang sedikit menepi dari garis tengah, agar tujuannya itu dilakukan agar tidak mengenai kandung kemih dari hewan coba tersebut. Penyuntikan juga tidak dilakukan di daerah yang terlalu tinggi untuk menghindari terjadinya penyuntikan pada hati.